Jadi kali ini kita bakal ngobrol berbincang bersama narasumber yang akan membahas hal tersebut. Kita sambut narasumber kita semuanya. Halo. Mulai kita ada narasumber dari Gria Sekali POV yang mengenai kelangkaan minyak. Coba dong para narasumber kita perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ilham Wahyudin sebagai Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Banten. Saya Sulkiaja dari Ekonom. Saya Purwati Derajat sebagai penjual pasar di Pasar Awal. Saya Nesa Ramadhani sebagai aktivis konsumen di Banten. Saya Olivia Tasafina sebagai mahasiswi UMK. Saya Disti Jamila Kurni sebagai ibu rumah tangga. Nah, sekarang udah ada 6 narasumber kita dari berbagai POV. Jadi kalau sampai selama kita akan langsung aja membahas tentang kelangkaan minyak di tahun 2022 tersebut. Nah, pertama ada dari Selvi sebagai ekonom yang akan menjelaskan pada tahun tersebut itu terjadi apa aja sih dari POV ekonom tersebut. Selvi, silakan. Terima kasih ya. Jadi gini, kalau kita lihat dari data Banten pada tahun 2022 itu kenapa minyak goreng itu langka banget? Karena ada beberapa faktor atau penyebab kenapa minyak itu bisa langka. Yang pertama, harga CPO di luar negeri itu lagi gila-gilaan naik banget gitu kan. Terus yang kedua, domestic market obligation-nya tuh lagi nggak efektif, plus distribusinya tuh lagi nggak berjalan lancar gitu. Terus di sekarang ini masalahnya tuh makin kerasa karena persediaan minyak di market dan di pasar tradisional itu nggak sama. Terus banyak Terus banyak produsen juga lebih memilih mengekspor ke luar negeri karena ujungnya itu lebih tinggi dibanding di sini. Gitu. Terus jadi walaupun pemerintah sudah menetapkan harga minyaknya tuh kondisi di lapangan tetap aja sulit, gak bisa terkendali. Terima kasih Selvi yang sudah menjelaskan dari POV ekonomi. Jadi emang kalau dari POV itu emang karena dari perusahaan-perusahaan juga gitu ya. Jadi mereka lebih memperhatikan luar negeri karena Menguntungkan juga. Lalu kita akan lanjut dari POV pedagang dari Purna sendiri, pedagang di Raul. Oke, dari saya sendiri sebagai pedagang di Pasar Awal nih ya. Jadi kalau keinget masa-masa itu sebagai pedagang, jadi dimana orang-orang itu berbondong-bondong buat nyari minyak. Jadi mereka bertanya saya, Bu ada minyak nggak ya? Terus kayak Bu minyak yang murah ada nggak ya? Gitu. Tapi di sisi lain saya juga cuma mendapatkan 3 karton, yang dimana harusnya tuh di hari-hari biasa 30 karton. Drastis ya berarti. Iya. Terus juga saya tuh terpaksa naikin harga minyak. Soalnya dari distributornya juga naik, tapi pembeli ini malah marah-marah saya dan nuduh yang enggak kalau saya ini naikin harga minyak, padahal kan emang dari distributornya. Terus saking susahnya itu pedagang teman-teman saya sebagai pedagang itu rela antri jam 4 pagi, ini masih gelap, masih dingin, belum tidur, udah ngantri untuk mendapatkan minyak, itu juga kadang nggak dapat. Gitu, jadi itu memang benar-benar semuanya tuh kayak di krisis gitu ya. Apalagi kan orang ibu rumah tangga itu yang paling banyak membutuhkan minyak dan para pedagang. Jadi ya kayak semuanya tuh saling membutuhkan gitu. Jadi pada kayak mengeluarkan gitu ya. Dan menurut saya ini semua jadi kayak apa ya? Tergabungnya kalau karena dari ekonomi sendiri kan banyak minyak ekspor, jadi yang di dalam negeri ini minyaknya berkurang. Jadi para pedagang juga bingung mencari minyak di mana. Oke, terima kasih Purna. Sekarang kita bakal membahas dari POV ibu rumah tangga. Yang paling teman-teman nih teman-temannya itu ada Aristi. Ya, saya sebagai ibu rumah tangga, waktu itu saya sampai keliling minimarket, warung, sampai pasar, tapi tetap aja saya tidak kebagian minyak. Walaupun ada, itu dibatasi 1 liter per orang. Nah, pernah tuh saya antri panjang hampir 1 jam di salah satu retail hanya untuk membeli 2 botol minyak. Harganya itu kan biasanya kan 14.000 ya, tapi bisa naik jadi 25 sampai 30.000. Nah, dengan betul. Nah, dengan kebutuhan
kebutuhan rumah tangga yang harus tetap berjalan ini tentu sangat berat ya bagi saya. Dan juga kemudian banyak ibu-ibu yang membeli minyak curah walaupun kualitasnya itu tidak sama. Jadi emang benar-benar kayak kesesuaian sih. Benar kayak tergantung semua itu loh, karena ini jadi emang efek semua efeknya. Oke, terima kasih Risti. Sekarang kita lanjut ke Alifia dari POV seorang mahasiswa di Universitas Erlangga Tirta. Oke, kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa ya, itu dampaknya tuh kerasa banget. Karena warteg yang biasa ada di kampus nih, itu harganya tuh jadi pada naik semua. Yang biasa saya kalau makan ya paling ngabisin 10.000. Ini saya bisa ngabisin sekali makan 13-15.000. Bahkan ya sama juga dong di kantin Untirta juga ya harganya juga ikut naik menyesuaikan kelangkaan minyak ini kan, jadi minyak juga walaupun ada ya naik gitu harganya, jadi semua bahan baku juga ikutan naik. Terus saya juga kan sebagai anak kos nih ya, jadi ada punya pilihan nih mau makan sedikit atau mau masak sendiri. Dan walaupun saya pilih untuk masak sendiri, itu pun kalau dapat minyak, kalau nggak dapat ya mau nggak mau saya harus beli lagi dong. Terus waktu itu sempat saya sama teman-teman kos saya patungan buat beli minyak jerigen gitu, tapi itu minyak curah kayak Disti tadi, jadi ya mau ya nggak bagus tapi ya karena harganya murah dan stoknya juga lebih pasti, nggak yang langka juga. Terus ya namanya anak kos ya, yang ya udah deh beli aja gitu. Ada serunya juga ya, jadi lebih dekat sama kos, tapi ya agak bahaya karena curang ya. Kita mencari yang harga lebih murah karena kos kan. Iya. Nah sekarang kita balik ke aktivis konsumen yang ada di Banten yang akan dibawain oleh Nesa. Kalau dari saya, aktivis konsumen Banten, kalau dilihat dari sisi hak konsumen itu tuh krisis minyak goreng di Serang itu tuh adanya kelemahan pengawasan, dan itu tuh menunjukkan dari indikasi investigasi saya sendiri sih adanya penimbunan dan distribusinya itu tidak merata gitu tuh. Terus dari retail modern itu tuh ditemukan stoknya itu muncul sekali karena dari suplainya itu dari pusatnya langsung. Terus dari pasar tradisional itu sering kehabisan stok minyak goreng karena pemasoknya itu sangat terbatas sekali. Iya, sama kan saya sebagai pedagang ya merasakan hal itu. Iya. Terus kita juga tuh menemukan beberapa pedagang besar yang menahan stok minyak gorengnya itu. Jadi mereka tuh pedagang besar itu tuh nahan minyak goreng sampai harganya itu naik. Jadi dia baru keluarin minyak gorengnya tersebut. Terus hal itu dapat memperparah kondisi konsumen kecil yang paling rentan. Iya, jadi mereka tuh mau nggak mau dia tetap beli minyak goreng dengan harga yang tinggi gitu. Iya. Karena kebutuhan Jadi jadi pasti banyak banget kalau oknum yang emang menimbun minyak gitu ya. Yang tertentu Jadi waktu saat krisis itu mereka ngambil kesempatan dan keuntungan bagi mereka sendiri untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari biasanya. Jadi lumayan terlihat dalam kondisi yang seperti itu ya teman-teman semua. So jadi dari POV Nesa menurut saya tuh emang benar-benar kayak, jadi kita tahu ternyata tidak semua pedagang itu jujur dan amanah. So yang terakhir ada dari POV Dinas Perdagangan Banten yang akan dibawakan oleh Mas Ilka. Terima kasih sebelumnya ya dan semuanya. Nah, dari dinas sendiri itu sudah melakukan banyak investigasi gitu, ya dari beberapa pihak. Jadi kita menginvestigasikannya itu lewat operasi pasar, sidak gudang, dan pengawasan. Dan seterusnya ada penetapan kuota distribusi juga. Jadi dari dinas itu melakukan banyak cara untuk gimana sih supaya minyak ini tidak langka gitu.
Terus dari dinas juga itu berkontribusi sama produsen-produsen pedagang minyak gitu, atau yang membuat minyak tersebut gitu. Jadi dari dinas juga itu agar market domestik obligasinya itu tetap jalan, itu melakukan banyak cara gitu sih sebenarnya. Jadi karena ini juga bukan terjadi di Banten doang gitu, jadi memerlukan waktu yang sangat lama gitu. Jadi ini kan di nasional juga, jadi pihak dari dinas juga sangat susah untuk mengintegrasikan masalah ini gitu. Tapi selama ini makin seringnya berjalan itu alhamdulillahnya minyak itu udah berjalan ya, walaupun harganya sedikit naik gitu. Pasti minyak itu setahunnya pasti ada naiknya, Iya. ada turunnya, Stabil. tidak selalu stabil dengan Tapi menurut saya juga dari dinas sendiri tuh berperan apa ya? Yang berperan penting di dalam kondisi saat itu ya, karena dia yang berpegang itunya kan, jadi mereka yang buat kebijakannya juga harus gimana. Oke, semuanya kita sudah selesai. Terima kasih Pak narasumber kita udah membagi waktunya untuk acara ini. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Sekarang saya tutup. Terima kasih banyak untuk narasumber dari kasus Herald 2022. Kita belajar bahwa kelangkaan minyak bukan hanya soal harga, tapi melibatkan distribusi, kebijakan, dan perilaku pasar, maupun itu kayak pembeli, penjual, dan distributor lainnya itu harus jujur. Tidak boleh ada penumpukan barang agar tidak terjadi kelangkaan juga. Itu yang membuat kelangkaan minyak di tahun tersebut tuh ada banyak gitu, maksudnya langka gitu ya. Terus pokoknya dari pelaku pasar, semoga pengalaman ini bisa jadi pelajaran agar krisis serupa tidak terulang lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.